له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih dalam kitab Lum'atul I'tiqad yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya ini sebuah ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, ya, apalagi keterbatasan waktu yang ada. Ya, ini tentunya harusnya kita memiliki perhatian yang lebih terhadap ilmu akidah ini. Karena akidah ini merupakan prioritas dakwahnya Nabi. Ya. Prioritas dakwahnya Nabi sampai beliau sallallahu alaihi wasallam ketika di awal-awal dakwah 10 tahun lamanya beliau menanamkan tauhid kepada umat manusia. 10 tahun awal belum ada perintah apapun. Gitu ya. Maka begitu di tahun ke-10 dari kenabian beliau diperintahkan Allah Isra Mi'raj, baru ada perintah tentang sholat. Masya Allah. Dan juga Rasulullah ketika mengutus para sahabat untuk berdakwah, apa perintahnya? Faliyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad utusan Allah. Dalam hadis lain dikatakan ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Ya, makanya seorang kalau dia betul-betul dakwahnya itu adalah mengikuti dakwahnya Rasul, bagaimana? Ikuti metode beliau dalam berdakwah. Itu apa? Prioritaskan akidah di dalam berdakwah. Ya, ya. Apalagi ilmu agama itu, masya Allah, itu sangat luas cakupannya. Sampai diistilahkan para ulama bahwa ma hawalal ilma ahadun jami'an walau marra alfasana innamal ilmu ka bahrin zahirin fattakhidh kulla syai'in ma'ahsana. Tidak mungkin ada seorang dia bisa menguasai ilmu agama secara keseluruhan A sampai Z, nggak ada kata para ulama, walaupun dia mempelajarinya selama 1000 tahun. Setiap hari, bukan kayak kita sepekan sekali ya, bulan 3 kali, bukan. Ini belajar setiap hari. Waktunya 1000 tahun itu tidak cukup untuk menguasai ilmu agama. Ya, kenapa? Ilmu agama itu kan bahrin zahirin, seperti lautan yang sangat luas. Ya, masya Allah. Maka inilah ilmu, kalau dipelajari itu semakin kita sadar ternyata masya Allah. Ya, pengetahuan kita dengan agama itu masih minim sekali.
Dulu pas belum ngaji, kayaknya paling pintar kita ya. Di kampung udah pokoknya kayaknya mufti sudah pokoknya. Ya, Syekh bela-belo ya. Begitu kita ngaji, ya Allah ternyata kita nggak punya apa-apa kan gitu ya. Dan itulah Bapak sekalian kata para ulama, ada dua hal. Siapa yang mencarinya tidak akan pernah puas. Yaitu apa? Pencari dunia dan pencari ilmu agama. Ini dua pencari, dua pemburu yang tidak pernah puas. Pemburu dunia ya, dan pemburu ilmu agama. Iya, nggak akan puas kita, Pak. Orang semakin mencari harta semakin haus. Sampai Rasul mengatakan, "Lau kanat lil insani wadiyan min dahab, la talaba wadiyan akhar." Andaikan seseorang sudah punya emas 1 lembah. Ini kira-kira berapa gram itu? Bertonton sudah itu. Emas yang dimiliki. Apa kata Rasul? Niscaya dia akan mencari lembah emas yang kedua. 2 lembah dia kuasai, akan cari lembah ketiga terus. Kapan manusia akan puas dan tidak mencari dunia lagi? Ketika mulutnya telah dipenuhi dengan tanah. Apa maksudnya? Begitu dia masuk ke liang lahat, sudah terputus cita-cita mencari dunia. Yang pengen apa dia? Beramal soleh. Allah menyebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Maka sampailah ketika kematian mendatangi salah seorang di antara mereka. Si mayit mengatakan, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Agar apa? Agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Sudah. Maka ini adalah berita dari Allah ya, bahwa orang-orang yang suka kita lewat di kuburan itu, ya mereka dikubur sudah. Ternyata setiap mereka menginginkan ada kesempatan seperti kita. Bisa duduk mendengarkan Al-Quran. Ya, bisa sholat walaupun 1 rakaat, bisa sedekah walaupun 1.000 rupiah. Itu harapan mereka itu. Andaikan mereka bisa ngomong, akan ngomong sama kita. Mereka minta sama Allah pun tidak diberikan kesempatan. Gitu ya, makanya hendaknya waktu umur yang ada ini kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan di jalan kebaikan. Jangan pernah kita punya kepikiran gimana ya ngabisin waktu yang ada, cari kegiatan, gitu ya. Jangan keliru kita itu. Itu bagaimana kita tuh waktu yang ada betul-betul kita habiskan untuk kebaikan, gitu Pak. Nah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian ini di pasal berikutnya. Ibnu Qudamah mengatakan faslun al-imanu bi kulli ma akhbara bihi Rasul. Fasal tentang kewajiban kita untuk beriman dengan segala yang Rasulullah beritakan. Wajib kita beriman dengan segala yang Rasul beritakan. Kenapa Bapak sekalian? Karena Rasulullah ketika beliau berbicara itu bukan hawa nafsu, tetapi pembicaraan Nabi adalah wahyu. Allah berfirman dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu." Tidaklah Rasul mengucapkan itu dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Gitu ya. Maka segala yang datang dari Rasul kita terima walaupun mungkin tidak atau kurang masuk akal. Ya. Iya. Maka Allah mengatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu." Apapun yang Rasul datang kepada kalian, maka terimalah itu. Kalau itu bentuknya berita, terima, kita yakini. Gitu ya. Dan apapun yang Rasul larang kepada kalian, tinggalkan larangan itu. Nah ini ya, jadi hukumnya wajib kita menerima segala berita yang datang dari beliau. Kita baca. Wa yajibul imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi naqlu anhu fima syahadnahu aw ghaba anna. Wajib bagi kita untuk beriman dengan segala yang Rasul khabarkan dengannya dan yang sahih penukilan dari beliau. Perhatikan. Jadi yang wajib kita terima itu adalah apa? Berita yang sahih datang dari Nabi. Gitu ya. Kenapa? Karena ada berita yang tidak sahih datang dari Nabi. Ada berita-berita yang dibikin-bikin atau hadis yang dhaif, tidak boleh kita terima, kan gitu. Nah, fi syahadna aw ghaba anna, baik itu yang kita saksikan maupun yang kita tidak menyaksikannya. Wa na'lamu annahu haqqun wa sidqun, dan kita mengetahui meyakini
bahwa segala yang Rasul beritakan itu adalah benar dan jujur adanya. Perhatikan ya, ini kewajiban seorang muslim. Segala yang beliau beritakan benar dan jujur. Ini seperti apa? Seperti yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala Rasul melakukan Isra Mi'raj, kan nggak masuk akal itu. Perjalanan beliau Isra itu dari Mekah ke Palestina. Ya, zaman dulu belum ada kereta cepat. Itu kalau saya buka Google itu, pengen tahu Mekah ke Palestina itu perjalanan sebulan sekitar kalau jalan kaki. Sebulan itu ya. Apalagi naik ke langitnya kan gitu. Nah, Rasul melakukan perjalanan itu setelah Isya, kemudian berangkat dari Mekah ke Palestina, naik ke langit, pulang lagi sebelum subuh sampai rumah. Begitu Rasul pulang ke ke Mekah, aduh diketawain orang, Muhammad tambah nemen kamu ini. Ya, tambah gitu ya. Tapi apa orang bilang, tuh Bakar tuh, teman kamu tambah ngawur tuh. Cerita ke langit dari Isya sampai subuh. Nah, masuk akal. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang mengucapkan adalah Rasulullah, saya beriman kepadanya. Coba. Tatkala manusia mengingkari ucapan beliau, Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali membenarkan. Maka Rasul mengatakan, kamu betul-betul As-Siddiq, orang yang membenarkan. Kan gitu ya. Iya, itulah seorang beriman gitu. Ya, walaupun tidak masuk akal, yang penting hadisnya sahih, datang dari Nabi, wajib untuk diyakininya. Wa sawa'un fi dzalika ma aqilnahu wa jahilnahu wa lam nattali ala haqiqati ma'nahu. Sama halnya apakah kita faham maknanya, faham apa yang beliau sampaikan, atau kita tidak mengetahuinya, atau kita tidak mengetahui hakikatnya, kewajiban kita beriman. Ya, kan banyak sekali Rasul menjelaskan suatu perkara yang di luar nalar manusia. Seperti di sini beliau mengatakan mislu hadis al-Isra wal Mi'raj. Seperti hadis tentang perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj. Wa kana yaqdatan la manaman. Ketika itu Rasul dalam keadaan sadar dan bukan tidur. Ya, wa inna Quraisyan angkarathu wa akbarathu. Dan orang-orang Quraisy mengingkarinya dan menyombongkan diri dari berita itu. Ya, walam tungkir al-manamat, dan mereka tidak mengingkari mimpi-mimpinya. Perhatikan. Jadi orang musyrikin Quraisy itu mengingkari Isra Mi'raj Nabi. Kenapa? Karena dikatakan Isra Mi'raj itu apa? Langsung. Dalam keadaan sadar, bukan tidur. Kalau tidur nggak ada yang mengingkari kan itu. Nah, ini yang pertama. Tentang apa? Tentang berita Isra Mi'raj. Kita wajib beriman. Apa itu Isra Mi'raj? Ya, Isra itu disebutkan para ulama, maknanya adalah as-sair bisyakhsi lailan, itu perjalanan di waktu malam. Adapun Mi'raj itu adalah alat yang dipakai Nabi untuk naik. Kalau bahasa kita beri tangga naiknya Nabi ke langit yang keberapa? Yang ketujuh. Ya, insyaallah. Jadi langit ketujuh itu jauh sekali ya. Sudah pernah kita bacakan dalam kitab Tauhid hadisnya bahwa jarak dari satu langit ke langit berikutnya berapa? Perjalanan 500 tahun. Coba, kalau langit pertama ke langit kedua 500 tahun. Ke langit ketiga 500 tahun. 500 kali 7 berarti berapa? 3.500. Coba, itu kalau kita mau nempuh perjalanan. Nah itu Rasul nggak sampai semalam kan gitu. Masya Allah. Nah itu namanya Isra dan Mi'raj. Nah, adapun tentang berita ini Allah jelaskan dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kan gitu. Nah, itu perjalanan malam. Kemudian apa? Mi'raj. Itu beliau naik dengan tangga. Ya, sampai ke langit yang ketujuh. Sidratil Muntaha. Kan gitu ya. Ini juga Allah sebutkan dalam surat An-Najm. Ayat yang ke-18 Allah mengatakan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Rasulullah telah melihat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat besar. Gitu ya. Makanya kita bagaimana seorang mukmin? Beriman dengan apa? Peristiwa Isra dan Mi'raj walaupun tidak masuk akal. Gitu ya. Karena di antara
ciri orang beriman itu alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka beriman dengan yang gaib. Ya, itu kan perkara gaib kan, yang tidak masuk akal sekalipun kita wajib untuk untuk beriman dengannya. Itu surah Mi'raj, kita beriman. Wa min dalika, dan di antara yang lain, anna malakal maut lamma ja'ila Musa liyaqbida ruhahu latamahu fafaqa'a 'ainahu faraja ila rabbih faradda 'alaihi 'ainahu. Di antara berita yang datang dari Nabi, yaitu bahwa malaikatul maut. Siapa malaikat maut? Malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Ketika datang kepada Nabi Musa alaihissalam untuk mencabut ruhnya, kan gitu. Ternyata apa? Nabi Musa marah, kemudian nempeleng malaikat itu. Kemudian apa? Faqafa ainahu, matanya copot. Marah. Kemudian apa? Nabi Musa kemudian kembali kepada Allah. Akhirnya apa? Allah kembalikan lagi matanya malaikat tadi. Nah, kita percaya. Kenapa? Karena ini datang dalam hadis Nabi, diriwayatkan Bukhari Muslim. Gitu ya. Perhatikan ini. Jadi saat itu dikisahkan di situ dalam hadis Bukhari Muslim, ja'a malakul maut bi surati insanin ila nabiyillahi Musa alaihissalam. Jadi ketika itu datang malaikat maut bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam bi surati insan. Jadi bentuknya seperti manusia. Itulah. Jadi malaikat itu dengan izin Allah bisa menjelma seperti manusia. Dan itu bukan pertama kali di sini. Nah, untuk apa malaikat datang itu? Liyak bidoruhahu, untuk mencabut ruhnya. Jadi datang, Mus, tak cabut ruh kamu gitu. Ya marah dia. Kenapa? Tahunya itu manusia biasa. Kemudian apa? Fala tamahu Musa fafaqa'inahu. Kemudian ditempeleng sama Musa alaihissalam, matanya copot. Jangan salah, Musa itu tadi saya ceritakan kan, Nabi Musa itu masya Allah, ketika ada temannya minta tolong, fastaghatsahu lahi min syi'atihi ala aduwihi. Temannya Musa minta tolong sama Musa, ya, bahwa dia lagi berantem sama orang. Fawakazahu, Musa mukul, faqadu alaihi, tiba-tiba langsung mati orang itu. Sekali uppercut, grab. Masya Allah. Apalagi manusia, Pak. Batu saja bisa penyok dengan ular Musa. Kan itu dalam hadis riwayat Imam Bukhari ya, ketika Nabi Musa lagi mandi di kali gitu ya, lepas baju tiba-tiba batunya lari kan gitu. Ini batunya lari, batu hitam lari, Musa kejar itu, saubi hajar, baju koi batu gitu, tuh kejar itu sampai akhirnya Nabi Musa melewati Bani Israil. Musa kelihatan gitu ya auratnya, pokoknya itu deket batu tuh pukul penyok gitu Pak batunya itu ya, masya Allah. Batu aja penyok ambil kepala manusia kan gitu ya. Nah, Musa itu marah. Kenapa? Itu seperti manusia. Tadi malaikat itu ya bentuknya manusia. Jadi jangan dibilang, loh masa Musa mukul malaikat gitu. Jadi yang dilihat Nabi Musa adalah manusia kan gitu. Enak aja mau matiin saya kan gitu ya. Coba jenengan Pak, nih Pak, tak sembelih kepalanya. Siapa duluan kan gitu ya. Kemudian apa? Faraja al-malik ilallah. Malaikat ini kembali kepada Allah. Kemudian mengatakan, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau telah mengutusku kepada hamba yang dia belum ingin mati. Kata malaikat. Akhirnya apa? Faraddallahu alaihi ainahu. Kemudian Allah mengembalikan matanya malaikat yang copot itu. Masukin lagi. Ya Allah Maha Mampu. Kemudian Allah mengatakan, irji ilaih. Kembali lagi kepada orang tadi, kepada Musa. Wa qullahu, kemudian katakan kepada dia, yadahu alamati thawr. Kemudian sudah, sekarang kamu letakkan tanganmu di punggung sapi. Nah, kan sapi banyak bulunya ya, di punggungnya suruh megang, kata Allah, pegang. Kemudian apa? Falahu bima ghatta yadahu bikulli sya'ratin sanah. Lah nanti kata jatah umur kamu, kata Allah ya, jatah umur si Musa itu dipegang dulu plek. Nah, gitu kan. Nah, di situ dihitung ada berapa bulu. Nah, setiap satu bulu itu setahun. Jadi kalau 1000 bulu 1000 tahun lagi. Jadi Nabi Musa itu dikasih kesempatan hidup sebanyak bulu yang ada di genggaman dari segitu. Kalau misalkan ada 1000 berarti 1000 tahun lagi. Setiap satu rambut 1 tahun gitu ya.
Faqala Musa, dan Musa mengatakan, "Summa madza?" Terus habis itu ngapa? Maka malaikat mengatakan, "Sumbal maut." Kemudian mati. Qala fal'ana, kata malaikat, sekarang waktunya wahai Musa. Jadi ngomong itu tadi sekian ribu tahun berikutnya bertemu. Sekarang saatnya ya Musa. Kemudian apa? Fasa'alallah, Musa minta kepada Allah. Sekarang sudah tahu ini bahwa yang datang malaikat maut ini. Sudah, ini catanya sudah selesai Musa. Akhirnya apa? Dia minta kepada Allah, ayyudniyahu min ardil muqaddasah ramyata hajar. Nabi Musa minta kepada Allah agar beliau didekatkan ke negeri Palestina berapa? Sejauh lemparan batu. Jadi Musa minta apa? Agar kematian beliau itu didekatkan ke Palestina. Jaraknya berapa? Selempar kuat-kuatnya orang lempar batu. Sampai Rasul mengatakan, "Falau kuntu sama la araitukum qabrahu ila janibi tariq inda kathibil ahmar." Andai kan aku ada di situ sekarang, aku akan memperlihatkan kepada kalian kuburnya Nabi Musa alaihissalam, yaitu ke jalan yang ada di semak-semak merah itu. Di dekat apa? Dekat Palestina. Itu Rasulullah, andai kan aku di sana, saya tunjukkan di mana tempat kuburnya Nabi Musa alaihissalam. Gitu ya. Ini Bapak sekalian. Kita terima berita seperti ini. Kenapa? Datang dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Nomornya berapa? Bukhari nomor 1339, Muslim nomor 2372. Gitu ya. Kita nggak boleh, masa Nabi Musa ini mukul malaikat tadi. Jadi yang datang itu malaikat bentuknya seperti manusia, bukan malaikat, bentuk asli malaikat. Gitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga kata beliau, termasuk perkara gaib itu perkara yang diceritakan Rasul, wa min dalika asyratus saah. Termasuk di dalamnya adalah berita yang datang dari Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Seperti mislu khurudid dajjal, keluarnya dajjal, wa nuzulu Isa bin Maryam fayaqtuluhu, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian Nabi Isa membunuh dajjal. Wa khuruju Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Wa khuruju Dabah, dan keluarnya binatang. Nanti ya kita jelaskan rinci. Wa tulu'u syamsi min maghribiha, dan terbitnya matahari dari sebelah barat. Jadi nanti menjelang hari kiamat dibalik, Pak. Yang selama ini matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, nanti Allah balik. Terbit dari barat, tenggelam di timur. Wa asbahu dzalika mimma sahbihi naqlu, dan yang semacamnya dari berita-berita yang sahih datang dari Nabi. Nah, apa yang pertama tadi? Tanda hari kiamat itu diantaranya adalah turunnya Dajjal, keluarnya Dajjal. Siapa itu Dajjal? Ya, Dajjal itu adalah diambil dari kata Dajjal. Ya, yang maknanya adalah pendusta. Ikut wazan mubalaghah dalam bahasa Arab. Jadi Dajjal, pendusta besar. Kenapa? Memang Dajjal ini pendusta luar biasa, Pak. Dajjal ini adalah dari kalangan manusia. Ya, dari kalangan manusia yang awalnya dia mengaku-ngaku sebagai raja, penguasa. Lama-lama dia ngaku sebagai apa? Sesembahan, Rob. Gitu. Maka maksa orang harus beribadah ada dia. Dan Dajjal itu sudah ada, Pak. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari, beliau bercerita ketika beliau mengarungi lautan gitu ya. Tiba-tiba apa? Perahu terdampar. Kemudian apa? Terdampar di sebuah pulau. Maka kemudian Tamim Ad-Dari itu bertemu dengan apa? Makhluk yang namanya Jassasah. Apa Jassasah itu? Itu makhluk seperti manusia, tapi sekujur tubuhnya adalah apa? Bulu, Pak. Sampai dia nggak tahu ini mukanya mana, depan mana, belakang mana gitu. Bulu semua itu. Kayak pitik walik gitu ya. Gambar ngeri sekali ya nih. Ini makhluk seperti itu. Jadi dia bertanya si Jassasah ini, kamu dari mana? Seorang Arab. Kamu Arab? Iya. Apakah di Mekah sudah ada orang jadi nabi? Sudah. Lah ini tuan saya, bos saya yang nunggu-nunggu ini. Coba kamu sekarang ke sana, ke pulau tengah-tengah sana. Nanti ada orang lagi diikat di sana. Itulah Dajjal. Gitu ya. Nah, akhirnya di situ terjadi dialog dengan Dajjal. Nah, dan Dajjal itu
Jidat yang tertulis kafarah. Yang bisa membaca hanya orang-orang beriman. Gitu ya. Makanya Rasul memerintahkan kita untuk berlindung dari apa? Dari fitnah Dajjal itu. Sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, Rasul mengatakan ketika sholat sebelum salam, itu kita disyariatkan untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa a'udzubika min adabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab jahannam. Aku berlindung kepada Engkau dari azab di alam kubur, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah masih ad-dajjal. Ya, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah ketika hidup dan mati. Yang kita ambil, beliau berlindung dari apa? Fitnah masih ad-dajjal. Sesuatu yang Rasul berlindung kepada Allah, pasti apa? Itu terjadi. Nggak mungkin sesuatu yang tidak terjadi diminta berlindung. Kan gitu, Pak? Gitu ya. Nah, masih. Kenapa dikatakan masih di situ ya? Kenapa dikatakan masih? Karena kata para ulama gini, Pak. Kata masih itu karena Dajjal itu saking cepatnya menginjakkan kaki di bumi. Bahkan seluruh bumi ini berhasil diinjakkan kakinya apa? Kaki Dajjal menginjak di situ. Semua belahan bumi ini, kecuali dua, Mekah dan Madinah. Kecuali dua kota ini yang tidak terkena fitnah Dajjal itu, Mekah dan Madinah. Gitu ya. Nah, Dajjal itu singkat sekali, Pak. Cuman 40 hari di dunia. Tapi apa? Bisa keliling dunia. Keliling dunia. Termasuk Pancasari, termasuk, Pak. Nah, ngerti kan? Ngeri kan? Cuman apa kata Rasul mengatakan bahwa hari yang pertama itu jaraknya seperti setahun. Seperti panjang sekali ya. Seharinya di masa Dajjal itu, hari pertama seperti setahun. Hari kedua seperti 1 bulan. Hari berikutnya seperti 1 pekan. Hari berikutnya biasa. Berarti berapa lama itu Dajjal di bumi ini? Setahun, sebulan setengah. Setahun, sebulan setengah. Gitu ya. Masya Allah. Tapi apa? Bisa nginjakan di bumi. Nah, Dajjal ini luar biasa dikisahkan ya. Ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam khawarikul adah. Jadi sesuatu yang di luar kebiasaan manusia. Ya, seperti Dajjal itu apa? Membawa surga dan neraka. Membawa surga dan neraka. Nah, tapi surganya Dajjal itu neraka Allah, dan neraka Dajjal itu surganya Allah. Makanya di situ kamu beriman kepada saya nggak mau gitu, sudah masuk neraka. Nerakanya Dajjal, tapi surganya Allah di situ. Nah, kan gitu. Di antara yang mengerikan lagi Bapak sekalian, Dajjal itu dengan izin Allah bisa nyulap. Jadi kalau orang-orang yang mereka beriman kepada Dajjal, dari tiba-tiba apa? Kebunnya subur makmur gitu ya. Ya, subur, menghasilkan luar biasa. Tapi orang yang tidak mau beriman kepada Dajjal, tiba-tiba kebunnya dibikin apa? Kering kerontah. Makanya mereka apa? Mereka kelaparan saat itu. Insya Allah ya, luar biasa. Kemudian Dajjal itu ya tadi itu memaksa manusia. Maka yang paling banyak pengikut Dajjal, ya paling banyak pengikut Dajjal adalah siapa? Mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, jadi Dajjal itu keluarnya di mana? Di jalan antara Syam dan Irak. Perhatikan, Pak. Syam dan Irak. Syam itu mana? Syam itu di antaranya Suriah, Pak. Suriah, Palestina itu Syam. Dan Irak. Nah, di antara itu keluar dari situ. Ya, itu kan negara-negara apa yang lagi perang tuh ya. Nah, kemudian apa? Dajjal itu ngajak manusia kepada ibadah kepada dirinya. Ya, dan kebanyakan yang mengikuti Dajjal adalah dari kalangan orang Yahudi, para wanita, dan orang-orang Arab Badui. Orang-orang gunung, Pak. Tapi bukan Kupang Bari, Pak ya. Itu pengikut Dajjal itu. Dari Yahudi, para wanita. Ini manusia-manusia yang lemah otaknya gitu, Pak. Gitu ya. Sampai pengikut Dajjal itu ada berapa? 70 alfan min Yahudi Asfahan. 70.000 dari Yahudi Asfahan. Pernah lihat orang 1000?
Banyak sekali kan? Ini 70.000, Masya Allah, pengikut Dajjal. Gitu ya. Kemudian apa? Dajjal ini akan berjalan di bumi ini seperti kecepatan hujan badai. Cepat sekali, merebak kemana-mana. Gitu ya. Naudzubillah. Ini makanya cuma 40 hari. Ya, 40 hari. Tapi apa? Itu bisa menguasai dunia. Nah, gitu ya. Masya Allah ini. Dan saat itu ngeri sekali, Pak. Jadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Sampai ada anak-anak muda gitu, Pak. Kamu percaya sama saya Tuhan kamu itu? Nggak percaya. Oh, saya bisa menghidupkan bapak ibumu, kata Dajjal. Dihidupkan. Padahal itu bukan bapaknya asli ya, tapi setan yang dijelmakan menjadi bapak ibunya. Sudah tuh bapak ibumu hidup. Ini bapak ibumu, iya. Coba Pak nasihat anakmu. Iya nak, ikuti Dajjal itu Tuhanmu gitu. Coba, siapa yang kuat seperti itu? Maka sampai Rasul mengatakan bahwa di antara fitnah yang paling mengerikan Dajjal. Sampai Rasul mengatakan, ma yakunu min khalqi Adam ila qiyamis amrun akbaru minad Dajjal. Tidak ada sesuatu yang lebih mengerikan sejak Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai datangnya hari kiamat dari perkara Dajjal itu. Nggak ada perkara lebih mengerikan. Saking apa? Jarangnya orang yang selamat dari Dajjal itu. Ya, karena nggak nurut, disiksa betul-betul, dimatikan sampai mati, disiksa ya. Nah, kecuali orang-orang yang betul-betul kuat imannya. Orang-orang yang betul-betul dia jujur dalam imannya. Itu pun penuh dengan keberatan. Alhamdulillah. Nah, maka begitu Dajjal sudah 40 hari di alam dunia ini, berarti 1 tahun, sebulan setengah. Bagaimana? Allah Azza wa Jalla akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam. Ya, Allah turunkan Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu belum meninggal, Pak. Gitu ya. Tapi apa? Nabi Isa alaihi salam masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa wama qataluhu wama salabuhu walakin syubiha lahum. Tidaklah kalian yang membunuh Nabi Isa dan tidak pula kalian yang menyalibnya. Tapi apa? Allah itu serupakan salah seorang gerombolan mereka dengan Nabi Isa. Gitu. Jadi ini gerombolan orang mau bunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi bagaimana? Makar Allah dibalas. Justru Allah Subhanahu wa taala menyerupakan salah satu pembunuh Nabi Isa ini, diserupakan seperti Isa. Dan Isa kemana? Bal rafa'ahu Allah. Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya begitu mereka datang, nunggu ini Isa ini. Saya bukan Isa, kamu Isa gitu. Padahal apa? Itu salah satu gerombolan yang membunuh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya yang disalib dan dibunuh, ya tadi itu. Gerombolan tadi, bukan Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Maka Nabi Isa alaihissalam kelak pada hari kiamat, ini akan turun. Ya, akan turun ke langit, ke bumi ini. Ya, maka Nabi Isa ini ini akan turun dan memberikan hukum keadilan. Dan ketika Nabi Isa turun, ya beliau apa? Bersama dengan mukminin. Bersama dengan mukminin. Untuk apa? Tugas Nabi Isa alaihissalam ada beberapa. 1, membunuh Dajjal. Tadi karena Dajjal sudah kerusakannya luar biasa. Maka Nabi Isa ini buru. Maka sampailah Nabi Isa alaihissalam itu menemui Dajjal di Babu Lud. Ya, Babu Lud di situ. Kemudian apa? Begitu melihat cahaya dari badan Nabi Isa alaihissalam, Dajjal meleleh. Seperti melelehnya apa? Garam terkena air. Tapi apa? Sebelum Dajjal mati, dilempar sama tombaknya Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya matilah di situ. Insyaallah ya, ini Nabi Isa alaihissalam. Ya, jadi turun itu yang pertama, bunuh Dajjal. Yang kedua apa tugas Nabi Isa itu? Adalah menghancurkan salib-salib. Karena kita tahu Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan orang berbuat syirik kepada Allah. Tapi apa? Manusia banyak sekali mereka menyekutukan Allah dengan perantara salib tadi. Ya. Bahkan mereka mengatakan Nabi Isa adalah salah satu bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Atau Nabi Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, satu dari 3 bagian. Maka Nabi Isa alaihissalam akan menghancurkan salib-salib yang ada. Dan yang ketiga Nabi Isa akan apa? Membunuh babi-babi. Karena Nabi Isa alaihissalam mengharamkan babi, tapi umatnya yang ngaku mengikuti Nabi Isa justru apa? Paling hobi makan
babi. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa ini. Ini tentang siapa? Kisah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa akan turun ya nanti di hari kiamat. Yang Rasul pernah mengatakan bahwa yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman adlan wa imaman muqsitan yaksurus salib wa yaktulul khinzir wa yad'ul jizyah. Ya, Rasul mengatakan bahwa Isa akan turun di tengah-tengah kalian hakaman adlan, dengan membawa hukum yang sangat adil, wa imaman muqsitan, seorang imam yang adil, fa yuksirus salib, akan menghancurkan salib-salib, wa yaktulul khinzir, membunuh khinzir, babi-babi, wa yad'ul jizyah, dan beliau tidak memberlakukan jizyah. Apa jizyah itu? Upeti, pajak. Jadi dalam Islam ini Pak, kaum muslimin ketika hendak berperang gitu ya, yang pertama kali adalah ngajak kepada Islam. Kalau mau, beres. Kalau tidak mau Islam, pilihan kedua, jizyah, gitu. Ikut negara kaum muslimin, dilindungi, tapi bayar pajak. Jadi dalam Islam itu, pajak itu untuk orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dalam Islam berarti kan ya? Nah, jadi yang bayar pajak itu siapa? Adalah orang-orang kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin. Bukan kaum muslimin ditarik pajak. Kaum muslimin tariknya apa? Zakat. Kan gitu Pak ya? Zakat kan gitu. Nah, kalau ternyata di zaman Nabi Isa alaihissalam tidak ada jizyah. Pokoknya cuma dua pilihan. Masuk Islam, kalau tidak diperangi, dibunuh. Tuh. Makanya saat itu yang ada cuma apa? Orang-orang beriman. Orang kafir dihabis sama Nabi Isa alaihissalam. Masya Allah gitu kan. Jadi jizyah nggak berlaku lagi di situ. Upeti, pajak nggak berlaku di situ. Pilihannya cuma satu. Masuk Islam, atau dibunuh Nabi Isa alaihissalam. Ya, terus kita bertanya, Nabi Isa itu ikut syariat siapa? Nabi Isa ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa itu bukan bikin syariat baru, tidak, mengikuti Nabi kita Muhammad. Nah, Bapak-Bapak sekalian, kemudian apa? Begitu sudah bumi ini dipenuhi dengan keadilan, ternyata apa? Datang fitnah berikutnya, ujian tanda berikutnya, yaitu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, insyaallah untuk Ya'juj dan Ma'juj kita akan bacakan kisahnya pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.